Oke, jadi selamat pagi semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang printing dan onlining map gitu ya. Oke, jadi yang pertama print map. Jadi kita akan membuat desain printout peta agar peta dapat dicetak dengan indah dan informatif gitu ya. Jadi untuk print peta ini sebenarnya bisa untuk tools kita juga, untuk misalkan kita mau marketing juga bisa, lalu presentasi, publikasi, lalu untuk misalkan laporan yang kita misalkan butuh high quality grafis, nah itu bisa juga kita manfaatkan peta ini ya, print map ini. Nah, Gigis itu punya fitur yang powerful, bisa single page atau multi page untuk membentuk print map ini tadi. Jadi dia bisa secara mudah mengeksporkan menjadi PDF, PNG atau yang lainnya. Nah, jadi persiapannya, jadi kita langsung praktek. Kita akan menampilkan peta dunia dan peta Indonesia. Lalu ini ya secara garis besarnya seperti ini. Saya coba perlihatkan hasil akhirnya. Nanti kita ingin membuat seperti apa. Nah, jadi kita akan buat seperti ini kurang lebih ya. Ada gambar petanya di tengah sini, lalu ada judulnya, lalu di sebelah kanan ada legendnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian ekstrak dulu zip yang sudah saya upload di ULS. Nanti di situ akan menghasilkan file ya, ada file countries sama provinsi. Jadi countries ini peta dunia, lalu provinsi ini peta Indonesia dengan batas provinsi. Nah, di sini formatnya SHP seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, yaitu SHP tidak bisa berdiri sendiri, jadi pasti dia ada teman-temannya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat nanti kalian ada project atau enggak, ini bisa dimanfaatkan lagi untuk project kalian ke depan, yang di copy jangan SHP-nya aja, tapi teman-temannya juga begitu ya. Jadi ini bisa langsung kalian buka PPT-nya dan Gigis-nya juga. Jadi toolsnya ini yang kita pakai, ada Gigis, lalu PPT kalian buka. Oke, step pertama saya coba buat project baru, saya namain week 3 ya. Saya namain week 3. Lalu seperti kemarin, caranya kita masukkan dulu layer vector layer. Jadi masuk ke layer, add vector layer. Nah, ini ya. Kita pilih yang countries dulu, yang formatnya SHP. Lalu kita add. Nah, ini ya. Ini yang countries, jadi satu dunia gitu ya. Jadi kok di PPT ada pertanyaannya di awal-awal. Di peta provinsi ini coba ekspor sebentar, tahu Anda di mana tepat negara Aruba. Nah, gitu ya. Sebentar, kita coba klik kanan, open attribute table. Nah, ini ya. Di sini sudah ada country name. Nah, di sini sudah ada country name. Kita coba cari ya. Kita query. Jadi kita pilih di gambar yang kuning ini, ada gambar apa ini ya, seperti angka 3 terbalik gitu ya. Kita klik. Nah, ini kita bisa query. Sini ada fieldnya, ada object ID, ada country name CNTRY, name I like Aruba. Ini bisa juga kita pakai I like gitu ya. Kita coba select feature. Nah, ada ya Aruba. Kenapa bedanya I like sama like? Jadi kalau like kita select feature, dia nggak ketemu. Kenapa? Karena kalau pakai like aja dia case sensitifnya akan nyala gitu. Nah, cuman kalau kita pakai I like, nah dia nggak memedulikan besar kecilnya huruf. Kita bisa select feature. Nah, ini ya, ini kan A nya besar. Kita oke, sudah terselect ya. Ini apa, select feature, move to selection top. Jadi kita coba pindah ke paling atas. Nah, kita cari warna kuning. Oke. Nah, ini kita cari yang warna kuning. Nah, ini kan kalau besar gini kan kita agak repot ya. Kita bisa juga masuk lagi ke yang tadi. Nah, ini sebentar, ini kan sudah terselect ya. Nah, di sini ada warna kuning dengan atasnya ada kaca besar. Nah, dia zoom map to selected rows. Nah, gitu ya. Jadi dia ke selectnya Aruba.
kita bisa klik satu kali. Nah, otomatis petanya nanti akan menuju ke Aruba. Kita zoom out sedikit. Nah, baru kelihatan ya. Nah, dia sangat kecil sekali ya, kecil sekali di sini. Ini sebuah negara kecil sekali. Itu ada di mana nih? Ada di atasnya apa? Coba kita tambahkan label dulu ya, biar kita nggak bingung. Kita kasih label, single label kayak kemarin, country name, apply. Kalau terlalu besar, size bisa kita kecilkan. Oke. Nah, ini yang paling besar ini Brazil. Di atasnya apa nih? Venezuela ya. Nah, Venezuela, Aruba di sini ya, kecil sekali. Indonesia, misalnya kita cari Indonesia atau enggak Singapura, caranya sama kayak tadi juga, kita cari aja dipakai query bisa. Country name I like, misalkan Singapura ya, Singapura, singa gitu aja. Coba select feature. Kalau sudah, kita pilih yang ini, move selection to top. Nah, jadi yang kita terselect bisa di paling atas. Lalu zoom map. Nah, ini ya, Singapura di sini ya. Kecil sekali ternyata. Ini Malaysia, nah ini Indonesia. Oke. Itu tadi untuk yang peta dunia. Nah, sedangkan tadi di ULS juga sudah saya tambahkan. Yang peta Indonesia. Kita masuk ke layer, add vector layer. Lalu kita pilih source-nya dari yang provinsi SAP. Open, add, close. Nah, ini ya. Jadi tertumpuk. Sudah provinsi, di paling atas lalu ada negara. Nah, biar seperti yang ada di PPT ya. Jadi yang di PPT ini mintanya peta dunia kita beri warna abu-abu, lalu peta Indonesianya kita buat berwarna-warni sesuai dengan provinsinya, lalu tambahkan label pada kedua peta. Oke. Jadi untuk yang negara sudah, sekarang yang provinsi kita tambahkan label juga ya. Kita masuk ke properties, label, single label, kita kecilin sedikit, lalu apply. Oh sorry, bukan ID-nya tapi provinsinya gitu aja. Oke. Jadi yang muncul nanti nama-nama provinsi ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Lalu mintanya lagi dunia, kita kasih warna abu-abu. Kita masuk ke simbologi, yang symbol fill-nya kita ganti abu-abu. Abu-abu di mana? Nah, ini. Oke. Nah, ini warna abu-abu. Lalu yang provinsinya kita beri warna per kategorize ya. Jadi kita pilihnya simbologi, kita pilih yang categorize, kita kategorikan per provinsinya, lalu langsung di classify aja. Nah, apply. Oke. Nah, ini ya, jadi dia sudah otomatis mengklasifikasikan peta Indonesia-nya. Warna-warna juga sudah sesuai dengan peta Indonesia. Nah, ini sudah siap ya. Kita coba intip juga yang provinsi, open attribute table. Nah, di sini dia ada field kode, lalu ada nama provinsinya, lalu sumbernya, ini ada yang Bakusur Tanala gitu ya. Lalu luasnya ini mungkin dalam bentuk kilo atau meter gitu. Oke, kembali ke topiknya peta. Nah, jadi kita nanti masuk. Nah, ini kita sudah siapkan. Nanti kita masuk ke menu project, lalu kita pilih new print layout gitu ya. Kita masuk ke menu project. Nah, ini di kiri atas, lalu new print layout. Kita misalkan namakan Indonesia V1. Oke. Nah, ini ya. Nanti akan terbuka layar baru yang berguna untuk kita men-setting print layoutnya tadi. Nah, jadi di sini nanti adalah tempat peta kita nanti. Di sebelah kiri adalah toolsnya. Jadi kita bisa insert
petanya, kita bisa insert image juga, lalu kita bisa insert skala dan lain-lain. Lalu di sebelah kanannya ada itemsnya, itu nanti seperti ini, seperti layernya. Jadi urutan layernya ada di sini, urutan itemsnya ada di sini. Kita full screen ya, kita full screen. Nah, pertama kita bisa tambahkan dulu add map ini ya, add map, atau kita buat dulu deh, buat layoutnya dulu. Jadi kan dimintanya seperti ini ya. Nah, ini ya, sudah ada penjelasannya. Nah, kita siapkan dulu frame-nya. Jadi di sini ada kotak untuk tempat petanya, di atas ada judul, di sebelah sini untuk legend-nya. Kita bisa tambahkan kotak-kotak pakai rectangle ya, ada di sebelah sini. Add shape, nah kita pilihnya rectangle. Oke, kita kira-kira tengah gini. Saya buat dulu layout tengahnya. Kalau sudah, kita tambahkan lagi untuk judul segini mungkin ya. Ini untuk di zoom out, kalian bisa klik Ctrl lalu scroll gitu ya, seperti biasa. Lalu saya tambahkan rectangle lagi untuk legendnya. Nah, ini ya, jadi sudah ada tempat petanya. Nanti udah kita kasih judul di atas ini sama legendnya di sebelah sini. Nah, sudah sama ya, bagian atas judul, tengah peta, dan kanannya untuk legend. Pertama kita tambahkan dulu judulnya, paling sederhana, kita kasih nama Indonesia. Jadi fontnya bisa kalian sesuaikan. Lalu setelah itu, setelah kita nambah judul, nanti kita tambahkan juga petanya. Skalanya bisa diatur di main propertiesnya. Skala 25 juta 1 cm di kertas berarti berapa kilo? Nah, karena perhitungannya 1 cm, kalau misalkan skalanya 1/25 juta, gini, 1/100 berarti 100 cm di kertas sama dengan 100 cm di dunia nyatanya. Berarti kalau 25 juta berarti 1 cm di kertas, 25 juta cm aslinya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke kikisnya. Nah, sini ya, di sebelah sini ada, nggak bisa dibesarin nih, ada di atasnya picture ya, seperti gambar, ada namanya add map. Kita tambahkan, kita klik 1 kali, lalu kita paskan sesuai dengan peta yang sini yang ada di tengah yang sudah kita desain. Nah, dia akan merender sesuai dengan apa yang kita buka di sini tadi. Nah, dan kita bukanya awalnya menceng, berarti nanti dia menceng, apa ya bahasa Indonesianya, intinya kurang pas begitu ya. Berarti nanti dia ngerendernya nanti jadi tidak pas juga. Nah, lalu bisa kita klik di sini, ada itemnya, ada map, lalu ada rectangle 1. Misalnya kita mau kasih nama ya, item properties, kita klikkan. Nah, kita klik 2 kali, garis legend, garis judul. Nah, kalau misalnya kita mau ke propertiesnya peta, berarti kita klik yang peta sini ya. Kita klik peta, ini propertiesnya di sini untuk skalanya. Ini kan tidak bulat, bisa kita buatkan misalnya 25 juta. Nah, jadi dia akan menyesuaikan. Lalu garis legendnya juga sudah ada itunya ya, propertiesnya. Position X-nya juga bisa berubah, misalnya kalian kurang pas, bisa kalian rubah dengan nilai, jadi bukan di drag tapi jelas ada nilai X-nya. Oh iya, kita lupa juga untuk menambahkan itu ya, jangan lupa menambahkan label. Label itu ada di sini, add label ya, yang bentuknya ada T-nya, teks. Kita buat di sini aja. Oke, kita buat seperti ini. Nah, tulisannya adalah Indonesia. Indonesia, ini labelnya. Lalu kalian scroll sedikit, ada fontnya juga bisa kalian rubah gitu ya. Misalnya kita pakai yang paling sederhana, Times New Roman. Nah, Times New Roman, oke. Lalu
bisa kita kasih margin, positionnya dan lain-lain. Sebentar, kita ubah dulu ukurannya. Sebetulnya ukuran yang paling penting nih. Sebentar, ukurannya kita misalkan ganti 16, kurang besar 28, kurang besar lagi kita ubah tambah 36 mungkin nih. Ini kayaknya cukup. Nah, lalu posisinya bisa kita rubah secara nilai. Bentar. Ini ada position and size. Y nya kita ubah, bukan X nya ya, biar agak di tengah deh. Nah, oke, udah lumayan ya, udah sip. Lalu ada Indonesia, sekarang sudah kita sesuaikan. Nah, cuman ini kalau kalian lihat di petanya ini, di sebelah kirinya garisnya terpotong ya, padahal kalau misalnya kita kecilkan harusnya ada garisnya. Gak apa-apa, kita paskan sedikit dulu. Nah, lalu kita masuk ke peta, kita coba ubah backgroundnya, kita nggak usah pakai background. Nah, jadi garisnya kelihatan, jadi istilahnya dia transparan. Tapi kalau kita mau pakai background, kalau kita klik gini ya, misalnya warnanya kita rubah jadi warna merah. Nah, jadi sebetulnya yang putih tengah-tengah ini dia adalah backgroundnya. Jadi kita bisa pilih beri warna atau enggak kita buat transparan. Nah, cuman untuk yang kasus sekarang kita buat transparan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah ada labelnya, lalu kita sudah ada petanya ya, kita sudah render menggunakan add map yang sebelah sini. Lalu kita sudah menambahkan ini tadi, tinggal kita tambahkan legend. Nah, legend ya, legend itu kita bisa klik ini ya, yang warna-warni sebelah sini tuh, bawahnya add label yaitu add legend. Add legend kita paskan aja di kotaknya ini. Nah, ini muncul semua ya, muncul semua. Kita coba atur yang ini, kita kecilkan lagi. Kalau kita lihat, nah ini ya, kalau kita lihat di sini di legendnya ada semua provinsi di Indonesia, tapi ada juga countries, sama ini ada yang nggak ada namanya gitu ya. Apa, kita coba legendnya ini ya, legendnya kita masuk ke propertiesnya legend, item properties, mapnya benar map 1. Kita masuk ke legend. Nah, ini ada auto update ya, nggak usah di auto update. Auto update nya di uncheck, lalu countriesnya kita bisa hapus ya, kita klik minus ini ya, karena kita maunya countries itu hanya untuk background belakangnya, jadi nggak perlu masuk ke legend juga. Lalu provinsi, nah provinsinya ada banyak ya, ada yang nggak berwarna, ini bisa kita hapus. Nah, biar dia hilang seperti itu. Kalau sudah, ini ada juga font-fontnya, bisa kita atur. Sebentar, saya pengen merapikan background, nggak usah tambah background. Mungkin fontnya kita kecilin sedikit ya. Legend title-nya biarin dulu. Item labelnya coba. Oke. Kita jadikan 8 gitu ya, fontnya kita jadikan 8. Lalu subgrupnya harusnya nggak ada, nggak ada ya. Nah, lalu kita coba cek yang lain, ada simbolnya, lalu ada spacingnya. Nah, spacingnya ini bisa dikurangi antar item nih. Nah, ini antar item, nah bisa kita terlalu kecil ya. Sumatera kita jadikan 2 aja, 2.0. Nah, kalau masih kurang, istilahnya kurang dempet kayaknya itu ya. Ini positionnya betul, lalu spacingnya, sepertinya spacingnya harus dikurangi di legend itemnya, kita kurangi.
terlalu ekstrim, kita ganti 1.9. Nah, sepertinya lebih cocok ini. Nah, jadi sudah ada di dalamnya semua ya. Kita coba lihat contohnya dulu di PPT. Oh ya betul ya, jadi seperti itu. Sebentar, saya coba lagi item properties. Hidden. Oke, kita hidden aja nama provinsinya. Kalau mungkin kalau mau lebih bagus lagi seharusnya ada tulisan legend gitu ya, cuman nggak apa, kita seperti ini aja. Oke, jadi yang pertama label sudah, lalu petanya sudah kita beri warna provinsi, dan kita juga sudah tambahkan di print mapnya ya, sudah juga. Sudah ada legend, ada lalu judulnya, ada petanya, ada garis-garis sudah. Sekarang kita coba lihat lagi contohnya. Oh ya, ini ada gambar bendera Indonesia. Kita tambahkan dulu gambar bendera Indonesia. Kita bisa ini add image, add picture ya, add picture. Kita tambahkan di sini. Oke. Add picture-nya kita pilih aja. Source-nya dari yang sudah kalian ekstrak. Dosen PG. Oh sorry, SVG ya, bukan, jangan SVG, kita raster image. Nah, kita besarkan ya. Kalau misalkan kalian nggak nemu apa, tombolnya nggak kelihatan, kalian besarin dulu. Kita pilih gambar benderanya merah putih. Nah, seperti ini ya. Lalu posisinya sudah, ini ukurannya biarin aja sesuai dengan ukuran aslinya, atau sebenarnya bisa di stretch jadi dia mengikuti kita. Nah, misalkan kita besarkan, dia ikut membesar juga. Seperti ini juga boleh. Sebentar, kita masuk ke picture ini, bendera 1, copy item. Sebentar, oh ini bisa di copy ya. Kita coba copy, kurang bisa. Kita copy paste, jadi pakai Ctrl C Ctrl V gitu langsung. Lalu kita taruh di sebelah sini. Sepertinya kurang kecil, kita kecilin sedikit, kecilin. Biar sama, jadi saya hapus tadi, lalu saya copy ulang. Indonesia, sebentar, benderanya kurang lurus. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu tambahkan juga gambar arah mata angin. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Masuk ke raster image, lalu source-nya kita pilih mata angin. Kita pilih yang stretch aja. Nah, ini kita besarkan sedikit. Nah, arah mata angin sudah. Lalu di contohnya ada juga scale bar, jadi untuk melihat skalanya. Nah, di sini di bawahnya legend tadi ada add scale bar. Nah, ini skalanya tadi bisa kita atur juga. Nah, ini ya, di sini ada settingannya. Kita mau double box atau single box, kita pilih yang double box. Kita samakan dengan yang ada di PPT ya. Ini 0 sampai dengan 2500 kilo. Satuannya biarkan kilometer. Nah, lalu ini left right nya bisa kita tambahkan. Misalkan left berarti dia ke kiri, kirinya ada lagi kurang dari nolnya. Kalau misalnya kita nolkan berarti dia startnya memang dari 0. Sebentar, saya lihat dulu gambarnya. Oke, sampai dengan 2500 berarti kita masuk ke mana, scale bar, lalu klik kanan item properties. Nah, di sini ya ada right 5. Nah, berarti dia skalanya kita mau lihatnya berapa sampai berapa
kanan gitu ya. Kita taruh di ujung sini untuk segmennya. Lalu position and size juga. Nah misalkan kita mau kecilin, oke, nggak bisa karena sudah fix ya, dia mengikuti dengan segmennya tadi. Lalu ini untuk kelipatannya, nah kelipatannya di sini ini per 500 berarti ya, seperti itu. Lalu rotation ini untuk miring-miring gitu ya, dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti ini sudah kita buat ya, sederhana sekali. Ada legend petanya, lalu ada judulnya, lalu ada benderanya, ada arah mata anginnya. Saya taruh di mana ya, di sini sedikit digedein lagi seperti itu. Lalu ada scale-nya juga. Nah ini istilahnya kita sudah ready ya, kita Ctrl S, jadi dia nge-save jadi print map Indonesia versi 1 seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi add to mapnya kalian ada error itu nggak muncul, coba dipastikan dulu kalau viewnya ini sudah betul ya, sudah sesuai, jadi maksudnya nggak miring-miring gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk menjadikan itu outputnya. Nah kita bisa save, kita bisa juga ekspor ke PNG atau PDF untuk keperluan pembuatan printout atau laporan. Caranya kita save dulu ya, lalu kita bisa masuk ke layout, lalu kita ekspor apa, PDF atau image. Kita coba ke image dulu ya. Apa ini, Indonesia V1, save. Nah ini DPI nya juga bisa kita setting. Misalnya kita coba tinggikan dulu, misalnya kita maunya 400 biar lebih detail gambarnya, nggak apa-apa, kita save. Kalau sudah, kita masuk ke desktopnya. Desktop di mana? Indonesia PNG. Nah ini jadi detail karena memang kita yang mengenerate, jadi bisa kita sesuaikan DPI nya, ukurannya dan lain-lain, jadi lebih detail. Atau juga mau ke PDF juga bisa, tinggal kita ekspor as PDF, hasilnya nanti akan sama seperti itu ya. Itu untuk yang print maps, sangat sederhana sekali. Jadi saya review sedikit step-stepnya. Yang pertama, kalian masukkan dulu countries-nya, lalu kita masukkan provinsi. Yang country kita buat abu-abu, lalu yang provinsi kita bedakan warnanya per provinsi. Nah setelah itu kita mulai menyusun petanya dengan masuk ke project, lalu new print layout. Nah ini kita bisa buat baru, misalkan Indonesia V2. Oke. Nah yang tadi V1 di mana Pak? Bisa kita minimize, kita masuk ke project, ke layout. Nah ini ada Indonesia V1, lalu ada Indonesia V2 gitu ya. Setelah itu kalian buat dulu frame-framenya. Kita tambahkan frame untuk petanya, kita tambahkan untuk judulnya, untuk legendnya, baru kita tambahkan item-itemnya tadi sesuai yang ada di PPT dan yang sesuai dengan saya jelaskan. Jika sudah selesai semua, lalu propertiesnya juga kita sudah sesuaikan. Ini skalanya kurang agak berbeda, nggak apa-apa. Hasilnya bisa kita ekspor image dan PDF gitu. Hasilnya seperti ini tadi, sangat detail. Kalau misalnya kita zoom masih aman. Dan untuk keperluan report, laporan masih oke. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke onlining map. Nah jadi online map ini adalah cara sharing peta selain yang dibuat PDF atau file gambar dengan di-online-kan ke cloud. Nah jadi sebetulnya nanti setelah UTS kalian juga akan belajar tentang websitenya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan peta ini ke dalam website, ke dalam bentuk web gitu ya. Nah kalau memang kalian sudah bisa membentuk webnya, sebenarnya bisa kalian online kan ke server kalian sendiri, entah itu nanti share hosting atau enggak VPS. Nah kalau yang ini bentuknya mungkin ada bantuan
dari Kikisnya. Jadi kita nggak perlu ngoding, kita cuma perlu menyiapkan petanya di Kikis. Nanti di Kikis juga bisa mengonlinekan peta kita seperti itu ya. Salah satu cara yang mudah ya ini ya, tanpa coding untuk mengonline peta adalah dengan menggunakan service Kikis Cloud-nya, dimana kita bisa mendaftar dulu di kikiscloud.com. Kita coba buka ya, langsung kikiscloud.com. kikiscloud.com. Nah, kalau memang kalian belum punya akunnya, kalian bisa sign up dulu. Nih misalkan saya sign up ya. Nah ini ya sudah ada, nanti coba kalian cek di email kalian masing-masing dulu. Nah ini tadi ada email dari Kikis Cloud-nya, welcome to Kikis Cloud Services dan lain-lain. Kita confirm registration. Oke, ACC. Nah sekarang kita sudah punya akun di kikiscloud.com. Ini jadi kita bisa dapat gratis dengan storage-nya 50 MB gitu ya. Database-nya 1. Ini untuk change password. Oke. Kalau sudah kalian siapkan ini, kita kembali lagi ke PPT. Nah ini ya, jadi kita biar bagus petanya nggak hanya tadi peta dunia dan peta peta Indonesia saja, cuman kita bisa juga menambahkan base map, yaitu adalah peta dasar, dimana pada zaman dahulu kita harus provide sendiri semua peta-peta agar terlihat istilahnya penuh gitu ya, rame kayak tadi. Kita konsepnya menambahkan peta dunia juga sebetulnya agar terlihat penuh begitu ya. Nah cuma sekarang ini banyak peta dasar juga yang bisa digunakan, sehingga kita bisa fokus pada layer tertentu saja, fokus untuk menganalisa, fokus untuk mengumpulkan data seperti itu. Contoh base mapnya ada Google Map, ada OpenStreetMap, lalu ada dari Bing juga dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian buka di Google Maps itu ada peta satelit ya, lalu ada peta yang OpenStreetMap juga, cuma nanti ada info-info lokasi. Nah itu sebetulnya yang dinamakan base map itu adalah peta dasarnya tadi. Oke, jadi pertama kita tambahkan plugin dulu, plugin OpenLayers. Jadi plugin ini akan membuat kita bisa memanfaatkan beberapa peta dasar yang disupport olehnya gitu ya. Kalau ini ya, kalau di lab kita menggunakan proxy, cuman kan kita sekarang di rumah masing-masing jadi nggak perlu. Nah ini, jadi kita akan tambahkan dulu plugin OpenLayers. Oke, kita kembali lagi ke Kikisnya dulu. Kikis ini yang V1 tadi nggak usah. Kita ke sini. Nah, ini kita save dulu week 3. Nah mungkin karena nanti kita akan mengonlinekan petanya, jadi sepertinya peta dunia ini tidak perlu ya, jadi bisa kalian hapus biar tidak terlalu berat. Kita remove layer. Nah jadi kalau peta Indonesia dibiarkan nggak apa. Nah sekarang kita masuk ke plugins, lalu manage and install plugins. Kita tambahkan, kita cari ya, oh ya, kita masuk dulu ke setting, lalu di centang aja yang experimental plugin sama di bracket ya gitu ya. Lalu pastikan ini statusnya connected. Nah berarti ini sudah kita terconnect sama plugin dari Kikis. Karena kalau misalnya kita di lab tuh biasanya agak ribet sekali untuk ngatur koneksinya, biasanya nggak hijau-hijau gitu ya. Kita masuk ke all, lalu kita cari open layers. Ada OpenLayers plugin. Nah ini ada OpenLayers plugin, install experimental plugin, download. Nah ini sudah terinstall berarti ya, ini sudah terinstall. Oke, di close. Nah nanti cara ngeceknya adalah di menu web. Nah ini ya, di menu web kalau sudah ada menu OpenLayers plugin berarti itu memang sudah terinstall. Nah di OpenLayers plugin ada banyak, ada Google Maps, ada OpenStreetMap, ada OSM, ada Bing Maps dan lain-lain. Nah cuman biasanya kalau Google Maps ini sekarang sudah mulai berbayar. Bing Maps ini juga nanti kita coba bareng-bareng ya. Tapi biasanya kalau yang di sini agak ada error dari sananya. Jadi kita pakai yang aman-aman aja, yaitu pakai OpenStreetMap. Kita klik OpenStreetMap. Nah ini tadi ya. Kalau di Google seperti ini, kita coba buka Google Maps deh. Google
Nah ini tadi anggap mirip-mirip dengan OpenStreetMap. Lalu satelit itu untuk Bing-nya tadi ya. Jadi kok Bing Road tadi harusnya tampilnya seperti ini. Jadi tampilan satelit gitu ya. Kita coba lihat ini di Google Maps, ini Galaxy Mall sudah ada belum? Cahar di sini. Cahar di sini. Terus lagi. Ini Koni Galaxy Mall. Oh ini sudah jadi ya, sudah ada jembatannya. Kok kita ganti ini Galaxy Mall 3. Oke. Kita coba di sini ya, Surabaya. Kita cari Surabaya. Tadi kita coba cari Galaxy Mall juga. Ini Jalan Mer tuh di sini. Kampus UNERJ nggak sampai. Oh ini Galaxy Mall. Oh ini sudah ada ini ya, sudah ada jembatan yang antar mall itu ya. Wah sudah update berarti. Nah ini tadi kita zoom out sedikit di Surabaya. Ini yang namanya base map. Provinsi kita pindahkan ke atas. Kita klik ini aja ya, collapse. Oh sorry, salah. OpenStreetMap aja yang di drag ke bawah. Nah seperti ini ya. Nah kurang lebih seperti ini jadinya nanti. Jadi peta Indonesia kita berada di atasnya base map. Nah ini biar agak biar bagus ya. Ini kan enggak ketutupan nih. Surabaya, Jawa Timur dan lain ketutupan nih. Kita stylenya kita rubah aja. Jadi tetap warnanya kita biarkan berkategoris. Cuman kita buat itu menjadi sedikit transparan gitu ya. Kita bisa rubah di bukan di sini, di simbolnya kita klik ini ada kita agak transparansinya main di sini aja. Nah otomatis transparansinya berkurang semua. Kita apply, kurang kayaknya, kita buat segini. Oke. Nah jadi ada tembus, agak sedikit tembus pandang ya, biar kelihatan base mapnya. Ini sudah bagus, ada jalan-jalan dan lain. Sepertinya kurang. Kita kurangi lagi aja. Nah oke, kita zoom sedikit. Nah ya sudah agak kelihatan sedikit warna merah, hijau, biru gitu ya, kuning seperti itu. Itu tadi kita sudah tambahkan petanya. Oh iya, kita coba yang pink. Kita matikan dulu yang OpenStreetMap. Kita coba tambahkan yang pink road. Apakah bisa? Pink road bukan. Kita hapus. Web Bing aerial. Bisa. Ini agak berat ya, berat banget nih. Nah ini Bing aerial, kita coba cari cara ngeceknya nih, peta ini sudah update atau belum. Paling gampang itu kita cari Galaxy Mall. Ini rungkut, mana rungkut ya? Ini terus ke sini nih, ini loading terus ya, dia request terus. Nih sudah update berarti ya. Nah ini sudah ada jembatannya. Wah sudah update berarti. Ini Galaxy Mall. Oke, itu tadi yang apa tadi? Bing aerial ya. Ada Bing aerial, ada Bing road. Nah mungkin karena kita pakai Bing aerial, kita agak opacity kita naikkan lagi biar makin kelihatan. Nah oke, sudah seperti ini. Setelah kita sudah registrasi duluan ya tadi ya, itu kita perlu melakukan verifikasi di email, sudah juga username passwordnya diingat. Oke. Lalu kita coba install dulu plugin Kikis Cloud ya. Kita yang masuk lagi ke plugin. Saya pakai yang OSM dulu ya, OpenStreetMap biar agak ringan. Plugin, manage all plugin. Kita cari Kikis Cloud. Kikis Cloud plugin. Install. Nah ini sudah terinstall ya. Kalau sudah terinstall,
Nah, ini akan muncul Kikis Cloud. Nah, seperti ini di sebelah sini. Kita login dulu, username-nya sama seperti yang di sini ya, Hamdi Mengajar, sesuai dengan password kalian mendaftar. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini storage kita 50 MB. Sekarang kita coba upload datanya dulu, provinsi. Sebentar, kita refresh. Nah, misalnya Kikis Cloud kalian ke close ya, itu lokasinya ada di plugins. Nah, ini ada menu cloud settings. Nah, ini mana tadi cloud setting. Nah, ini di sini. Ini kita harus membuat database dulu. Sebentar, akunnya sudah terbuat. Nah, kita buat create dulu, kita create database-nya. Beberapa komputer harus ini ya, di PPT sudah jelas. Kita lihat di beberapa komputer perlu mematikan antivirus atau firewall. Nah, ini karena dia terkoneksi langsung dengan Kikis Cloud. Ditunggu dulu agak lama sampai not responding. Nah, itu tadi saya ada kendala sedikit sampai dengan saya harus membuat akun baru ini. Tadi kan saya pakai Hamdi Mengajar, sekarang saya pakai Hamdi Ramadan 24. Nah, itu karena ada sedikit kendala. Memang kalau Kikis Cloud ini agak sensitif ya. Kalau sudah kalian create database-nya, akan muncul database secara random ini. Kita masuk ke upload data. Nah, kita upload data provinsinya. Kita klik upload. Nah, ini menunggu lagi. Nah, ini ada connection to server error. Nah, ini kemungkinan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa saja akunnya, atau juga bisa karena firewall dan ini. Coba saya matikan firewall saya dulu. Nah, ini tadi ya, sudah buat database, lalu upload datanya sudah, lalu maps. Nah, nanti kalau kalian masuk ke menu maps, lalu publish maps. Nanti di sini ada URL-nya. Ini tadi saya ganti lagi akun Hamdi Ramadan karena memang tadi ada kendala ya. Jadi saya lupa mematikan firewall, jadi baru mematikan. Akhirnya nyantol, akhirnya harus membuat akun lagi. Ya gitu ya, memang agak ribet. Kalau bahasa mungkin agak kasarnya sedikit, mungkin karena gratisan jadi mungkin agak ribet sedikit ya. Seperti ini juga akun saya dipakai kelas kalian. Ini saya juga sudah dibuat, saya kasih nama week 3 genap. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka di webnya, kita lihat di sini. Nah, jadi nanti tampilnya seperti ini ya. Kalian sudah punya URL sendiri. Jadi kikiscloud.com/username kalian/ tadi saya kasih nama week 3 genap. Munculnya seperti ini. Sini ada toolsnya juga, ada layer, ada provinsinya. Ini apa ya? Kita coba ya. Oh, ini invisible aja. Ini untuk enggak ada, karena memang legend kita hanya provinsi. Oh, ini juga ada menghitung jaraknya dan lain-lain. Nah, jadi sekarang kita bisa punya peta kita sendiri. Jadi ini kan tadi hanya contoh ya, berkategori provinsi. Nanti misalkan kalian bisa menganalisis data, misalkan nanti ada warnanya memiliki arti, misalkan semakin hitam itu artinya semakin padat, misalnya untuk kepadatan dan lain-lain. Seperti itu untuk materi kita minggu ini, yaitu ada print dan Kikis Cloud untuk plugin ya, untuk onlining map. Nah, ini tadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk minggu depan cek sesi progresnya adalah menampilkan print out provinsi Indonesia, lalu web provinsinya di Kikis Cloud. Jadi sama seperti yang saya lakukan tadi, saya akan cek satu-satu di pekerjaan kalian. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA ke saya atau email. Terima kasih dan selamat pagi.